Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, para alim ulama, berkhusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Kuala, serta yang terhormat PJ Bupati Barito Kuala yang dalam hal ini hari ini diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, beserta seluruh para pejabat yang hadir. Ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama-nama pian, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun lawan pian kedataan. Bil khusus yang kita hormati tuan rumah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, yang tadi beliau sudah menyampaikan sambutan kepada kita sabarataan, serta yang ulun muliakan hadirin hadirat sekalian semuanya. Mudah-mudahan yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Sebab perkumpulan ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab perkumpulan ini Allah mempercepat terkabulnya doa dan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di hari yang kedua dari bulan Sya'ban. Sudah 2 hari kita meninggalkan bulan Rajab yang mulia. Sekarang kita masuk ke dalam bulan yang disebut oleh Nabi sebagai bulan Sidin. Rajabu syahrullah, kata Nabi, Rajab bulannya Allah, wa Sya'banu syahri, Sya'ban bulanku, wa Ramadhanu syahru ummati, Ramadan bulan umatku. Di Rajab kita disuruh banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan tasbih, dengan puasa, dengan istighfar. Sya'ban bulannya Nabi kita disuruh banyak-banyak membaca sholawat. Karena turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu di dalam bulan Rajab. Nah, sehingga disebut Nabi bulan Sya'ban, sehingga disebut Nabi Sya'ban itu bulanku. Jadi banyak kita sholawat bulan ini. Nah, karena Ramadan itu bulan kita sebagai umat Nabi, maka di situ perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran dititipkan untuk kita sabarataan. Nah, alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan untuk mengenang kejadian Isra Mi'raj. Kejadian yang terjadi disebutkan di dalam kitab sirah, kana fi lailatil itsnain as-sabi'ata wal 'ishrina min syahri Rajab qabla al-hijrati bi sanatin 'ala al-mashhur. Kejadian Isra Mi'raj itu terjadi malam Senin. Malam Senin kejadiannya. Kita cek ya dalam sejarah. Semua peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada diri baginda Nabi mun kada malam Senin, hari Senin. Lahir Sidin, mbah itu diangkat jadi nabi, mbah itu berangkat dari Mekah menuju Madinah, sampai ke Madinah, Isra Mi'raj, wafat, turun ayat terakhir untuk Nabi dari ayat-ayat Al-Quran itu hari Senin. Semuanya yang besar-besar peristiwanya terjadi malam Senin atau hari Senin. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala tuh ingin menyampaikan ke kita, umat Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, Senin itu adalah hari yang spesial untuk Nabi kalian. Sehingga Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan, Yaumul Itsnain fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam kayaumil jumu'ati fi haqqi Adam alaihi salam. Hari Senin yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad itu sama halnya hari Jumat yang diperuntukkan untuk Nabi Adam. Jadi Nabi Adam diberikan spesial Jumat, Nabi kita diberikan spesial Senin. Guru kita memberikan komentar, kata beliau, kalau orang mati hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat, itu dapat kebebasan daripada alam kubur atau dapat keringanan dari fitnah kubur, maka insya Allah, kata beliau, nang mati malam Senin dan hari Senin pun ada dapat faedah tersendiri.
Wallahu a'lam faedahnya itu apa didapat. Karena mungkin Allah mau unjuk hari Senin lawan kekasihnya kalau tidak memiliki kelebihan. Itu komentar dari guru kita. Nah, jadi terjadinya malam Senin 27 Rajab 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Nah, jadi mau ada orang bertakon Isra Mi'raj ini terjadi berapa tahun sudah? Jawabannya 1446 tahun yang lalu. Karena hijriyah kita 1445. Isra Mi'raj 1 tahun sebelum itu. Nyaman benar kita menghitung. Nah itu jadi 1446 tahun yang lalu. Ini menurut penanggalan hijriyahnya, diukur dari hijriyahnya. Kalau pian mau menghitung Masehi ya lain, pasti lain. Jawabannya tuh belain tahunnya. Kayak Nabi misalnya lahir 571 Masehi, berarti untuk Isra Mi'rajnya tahun berapa kira-kira? Ada yang menyebut umur Nabi Isra Mi'raj 51, ada yang menyebut 52, ada yang menyebut 51 tahun 9 bulan. Anggap 52, berapa kan? 571 tambah 52 berapa? 620 berapa? 571 tambah 52 berapa? 623. Kalau menurut tahun Masehinya Nabi Isra Mi'raj tahun berapa? 623 Masehi. Sekarang 2024, ayo dikurang akan pulang. 2024 kurang 623 berapa? Ayo hitung bini kan. Hitung bini kan, hitung laki kabarannya. 2024 dikurang 623 berapa? Berapa? Ada gak guru matematika takapnya? 1400. Pon? 1401. 1401 tahun yang lalu. Ini jauh lebih banyak. Kalau kita menghitung dari patokan Hijriyah, Isra Mi'raj sudah terjadi 1446 tahun yang lalu. Kalau kita menghitung pakai Masehi, terjadi Isra Mi'raj 1401 tahun yang lalu. Jujur, Pak, 1401 tahun yang lalu. Kan tak banyak Hijriyah lo angkanya. Ini pian bila menghitung Masehi lawan Hijriyah pasti belain. Nah makanya abah guru sakumpul tuh waktu wafat ditakoni orang umur sidin berapa? Bila pian menghitung umur sidin 11 Februari 1942 Masehi, berarti abah guru waktu wafat 2005 umur sidin 63. Itu menurut Masehi. Tapi kalau kita menghitung kelahiran abah guru menurut Hijriyah, abah guru wafat umur 65. 2 tahun bedanya. Pasti ada perbedaan penghitungan. Ulun ini lahir 23 April 1992. Berarti ulun 23 April 2024, umur ulun 32. Itu menurut Masehi 32. Coba cepian hitung Hijriyah. Mungkin umur ulun sudah 34. 2 tahunan kira-kira tatuhannya. Kenapa ada perbedaan kayak itu guru? Karena Masehi dan Hijriyah itu jumlahnya setahun berbeda. Hijriyah itu rata-rata 29 30, 29 30, 29 30, kadang mau 31. Sehingga setahun itu Hijriyah rata-rata 360. Sedangkan Masehi ada 28, ada 29, Februarinya bisa 30, bisa 31. Sehingga setahun jumlahnya bisa 365, bila Februari karena tahun kabisat 366. Ada perbedaan angka sehingga membuat perselisihan. You understand? Yes or no? Paham no kobotan? Tujuh orang Jawa gitu. Bahasa bekumpai nah kata paham kak ada ngapain tak sama itah deh gitu. Nah bisa saya kira kalau sama itah deh sama aja kita aja. Siapa guru dan nyopir akan mobil kan supir tahi kan ya. Sarek supir bersama supir tahi. Saranya tahi itu artinya lawas, artinya sudah berpengalaman. Supir tahi ya.
supir sampai tim supir tahe sarik supir mengenal paham aku nih ahli di supir tahu kah aja tahu apa ada dekatnya bahasa bakumpai sama itah beh ada lagi yang lain pada itah beh tuh sama kakak boh nah tapi yang tahu lah itu bahasa tak sama kakak boh mon sama itah beh itu normal ya biasa ya mon sama kakak boh itu pedalaman lagi jauh dan berdiaman di pedalaman masuknya aja pian berjukung-jukung masuk ke pedalaman situ nah itu bila kepandir sama itah beh nya kada makai di situ tapi sama kakak boh aja nah itu bahasanya ulun ditahu saya ikit Jepang tahu nah bila pandiri orang nang banyak nganga lagi sampai turun bungol bah depan ya kada paham nah jadi ada sedikit perbedaan mengenai penanggalan Isra Mi'raj atau tahun Isra Mi'raj tapi harapan ulun di mana-mana ulun sampaikan perbedaan itu jangan sampai menjadi akar sebuah permusuhan. Boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Silahkan Rabu sebagai warga negara Indonesia yang baik 14 Februari Anda gunakan hak suara Anda untuk memilih capres dan cawapres Republik Indonesia, juga Anda memilih wakil rakyat kita semua. Pilih dengan hati nurani. Nang mana pian hendak nyucok terserah aja. Jangan artinya mau umpati angin napa-napa. Penilaian pian sendiri, gunakan hati nurani pian. Silahkan hendak umpat Anies, boleh. Silahkan hendak memilih Prabowo, monggo. Silahkan hendak memilih Ganjar, terserah pian. Berbeda boleh, satu dinomor-satukan. Jangan berpecah belah. Cukup aja gayung, imbir, cangkir, piring pecah belah. Kita jangan pecah belah. Cukup mereka pecah belah. Kita jangan. Pilih, gunakan hati nurani. Berbeda itu boleh, kada jadi masalah. Dengan perbedaan ini kita akan melihat inilah demokrasinya negara kita Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Jangan sampai artinya kita orang Indonesia sudah mengerti arti demokrasi. Itulah harus mengerti kita. Kita ini warga negara yang baik harus belajar tentang bagaimana ilmu yang berkaitan dengan negara kita nih. Belajar. Dan hebatnya Indonesia ini masya Allah ada negara di dalam negara. Indonesia ini masya Allah ada negara di dalam negara. Masya Allah. Bukan pemberontakan ini memang negara orangnya ya Pak. Ada negara di dalam negara. Cuma Indonesia loh ada negara di dalam negara masya Allah. Jadi pilihlah terserah pian nak milih nang mana. Pian bangulu milih nang mana. Mun ulun menyambat di sini, ulun bisa ditangkap Bawaslu. Karena ini sudah masa tenang, kada boleh kampanye lagi. Ini sudah masa tenang. Pian milih siapa guru? Ulun pilih bini. Nyata nyaman. Alah, mahadang hari arba, mencucuk hari arba kalau betul, baik mencucuk nada. Mau benar. Dah, kembali ke kisah Isra Mi'raj. Lalu malam itu Nabi diberangkatkan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, start keberangkatan dari tanah suci Mekah menuju negara Palestina. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini namanya Isra. Selesai perjalanan Isra, baru beliau su'uduhu ila sama atau urujun ila sama, naik ke atas langit. Sampai kemudian Nabi mendapati Tuhannya yang bercakap-cakap kepadanya sampai menerima kefarduan sholat 5 waktu. Tapi di dalam perjalanan itu Nabi menemui macam-macam sebagai bentuk iktibar, pelajaran gasan Nabi dan pelajaran gasan kita berataan. Di antaranya wa marra biqaumin, Nabi melewati suatu kaum, arti kaum perkumpulan manusia, lain kaum masjid. Lahum adfarun min nuhasin, kaum ini sekelompok manusia ini baisi kuku nang terbuat dari tembaga. Adfar, kuku, min nuhas, dari tembaga. Yakhmusyuna biha wujuhahum wa sudurahum, lalu mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka. Orang ini gawiannya mengerukut muha, mengerukut dada.
pakai kuku yang terbuat dari tembaga. Faqala, maka Nabi berucap, man haula ya Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula illadzina, mereka itu adalah orang-orang yang ya'kuluna luhuman nas, selalu memakan daging manusia. Ini bahasa sindiran, bahasa majas. Memakan daging manusia artinya menggibah orang. Wa yaqa'una fi a'radihim, sampai-sampai mereka menjatuhkan harga diri orang. Ini dilihat oleh Nabi. Siksaan paling ringan bagi orang nang katuju manguya orang, menyembati orang, menggibah orang, menggosip orang, merendahkan harga diri orang, mencaci maki orang, menghina orang, dan lain-lain sebagainya. Jenis-jenis itu paling rendah siksaannya, kukunya dirubah jadi tembaga, dikarukut akannya ke muha, dikarukutkannya ke dadanya. Itu siksaan paling rendah. Nah makanya ini iktibar kesan kita, pelajaran kesan kita berataan. Oi orang beriman, oi orang Islam, jangan pang hidup katuju mau urusi orang, jangan hidup katuju mengkipui orang, jangan hidup katuju menguya orang. Kenapa gerang katuju mana montong tu calongan orang aja dikuyak, maka biar nyaman menguyak orang nih. Kadang-kadang saan kada pare, mulai jam 3 duduk belantak, kadang-kadang saan mah ayat orang di masjid. Coba biar menghadapi Quran, setengah lambar tegurin dah. Tapi bila menguyak orang sigar mata, kayak itu Pak, setan ketujuh. Rame biar menguyak orang, apalagi dasar tak kumpulan nang rempong-rempongnya. Muntong dasar pembarangan, muntong kada bebesuh. Orang aja dikuyak, kada alang-alang, nang disambati orang alim, nang disambati habaib, nang disambati orang-orang terhormat, nang dikuyak, bahkan sampai laki dikuyak. Tapi binian nih bila ada nama mulai, ya dah. Aku menyotoh aja, ada kisah ikamnya. Sehari 3 kali mandi wajib. Itu dikuyak di hujung ambin, di palatar. Saikong lo menyambung ikam mending dia sehari 3 kali mandi wajib. Aku malam aja 2 kali sudah mandi wajib. Karena siang nyambung pulang. Ih, jasa ikong alay hai. Nasib aja Pak bisi laki nang ka itu. Saikong lo menyambung pulang ikam nyaman nang ka itu aja. Aku kam kada kisah bujur isi laki tapi kayak kada balaki. Jar saikong pulang. Kada bisa digatung laki. Nah, aku nih jabla itu kan jarang dibelai. Jangan tuh curhat habis takut keluaran ratik kalambuk kenapa disambati. Baguslah orang kayak itu. Ada bagus sampai laki dikuyak. Orang internal rumah tangga jangan sampai tak keluar. Kayak itu mestinya. Tapi ngaran di binian dah. Muntong di bisa ma'arif. Calong ngap. Tapi di sini gak ada Pak. Di sini gak ada. Wayang ini gak ada. Karena boleh kurangnya ini kuya pelang. Lagi gak ada alang-alang tuan guru disambati. Udah nangar aja sidin hanya begini pulang. Kan bagus lah menyambati orangnya itu. Ada ulun takut orang babini itu salah lah. Hah? Mau orang ada kemampuan apa? Mau apa lo? Terserah orang orang ada babini, nang penting jangan salingkoh. Nang salah tuh salingkoh, nikah kada disimpani pasangan tadi. Lalakian beisi binian simpanan, biniannya beisi lakian simpanan. Garis bawahi lakian dan binian simpanan itu kada nikah maksudnya. Pun lalakinya menyimpan bini ada popo. Tapi itu bertentangan Pak dengan aturan Kementerian Agama. Mestinya kan Kementerian Agama memfasilitasi. Kayak itu amonnya nambah juga sidang. Kayak itu. Inggih masuk bener. Setel musiknya.